Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita masih membahas di bab 1 mengenai operasi hitung bilangan bulat. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di akhir pembahasan ya, latihan ulangan bab 1 yang paket 2 ya. Jadi setiap akhir bab itu pasti ada soal latihan ulangan ya. Jadi latihan ulangannya itu ada 2 paket, paket 1 dan paket 2. Dan setiap paketnya itu ada 3 bagian ya, bagian A, B, dan C. Yang A itu pilihan ganda, yang B itu isian ya, isian singkat, kemudian yang C uraian ya. Kali ini kita akan membahas untuk soal latihan ulangan bab 1 paket 2 yang bagian C. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, mulai dari latihan 1 di bab 1 sampai dengan terakhir ya, latihan 11 ya kalau nggak salah. Kemudian latihan ulangan paket 1 A, B, C, dan latihan ulangan paket 2A dan B bisa dilihat atau bisa disimak di playlist yang sudah saya buatkan, yaitu pembahasan ISPS Matematika kelas 6. Oke, langsung saja kita ke soal latihan ulangan bab 1 paket 2 yang bagian C ya. Yang bagian A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Jadi kerjakan soal-soal berikut ini. Ini ada 5 nomor untuk yang bagian C ya. Segelas kopi memiliki suhu 44 derajat Celcius. Setelah itu kopi tersebut dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah dimasukkan ke dalam lemari es, suhu kopi tersebut turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu kopi tersebut setelah setengah jam? Jadi kopi tersebut mula-mula suhunya adalah 44 derajat Celcius. Kemudian kopi tersebut dimasukkan ke dalam lemari es ya. Jadi setiap 5 menit suhunya itu akan turun 3 derajat Celcius. Ditanyakan berapa suhu kopi tersebut setelah setengah jam ya. Setengah jam atau 30 menit berarti. Oke, langsung saja, ini sudah coba saya kerjakan, kita simak ya pembahasannya. Jadi ini diketahui suhu kopi mula-mula 44 derajat Celcius. Kemudian setelah dimasukkan kulkas, suhunya akan turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Ditanyakan berapakah suhu kopi setelah setengah jam ya. Jadi setengah jam itu sama dengan 30 menit ya. Maka yang pertama kali kita hitung adalah penurunan suhunya. Penurunan suhu selama 30 menit. Nah, jadi kalau tadi setiap 5 menit itu turun 3 derajat Celcius, maka selama 30 menit berarti 30 dibagi dengan 5 ya, kita kalikan dengan 3 derajat Celcius ya. Jadi ini nanti satuannya bisa hilang, menit sama menit kan hilang. Ya, 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6 ya. 6 dikalikan 3 derajat Celcius. 6 kali 3 hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Jadi penurunan suhu selama 30 menit itu adalah 18 derajat Celcius ya, itu selama 30 menit. Jadi ingat ini caranya ya. Karena waktunya 30 menit dan setiap 5 menit itu suhunya turun 3 derajat Celcius, maka 30 dibagi 5 kalikan 3 derajat Celcius. Hasilnya adalah 6 kali 3 sama dengan 18 ya. Ini satuannya menit sama menit kan dibagi bisa dicoret, berarti satuannya tinggal derajat Celcius ya. Oke. Itu penurunan suhunya selama 30 menit. Nah, yang ditanyakan adalah suhu kopi setelah 30 menit. Nah, berarti suhu kopi setelah 30 menit berarti kita cari selisihnya ya, antara suhu awal dikurangi dengan penurunan suhu tersebut ya. Suhu awalnya adalah 44 derajat Celcius dikurangi dengan
penurunan suhunya tadi 18 derajat Celcius ya, berarti 44 dikurangi 18 hasilnya adalah 26 derajat Celcius. Jadi suhu kopi tersebut ya setelah setengah jam atau dalam waktu 30 menit atau setengah jam menjadi 26 derajat Celcius. Jadi suhu kopi setelah dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit suhunya menjadi 26 derajat Celcius. Yaitu jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini ada seekor lumba-lumba berenang di kedalaman 20 meter. Sejauh 13 meter tepat di bawah lumba-lumba ada sebuah kapal selam. Dalam waktu 40 detik kapal selam tersebut naik sejauh 3 meter. Berapa lama waktu yang diperlukan kapal selam untuk sampai muncul ke permukaan? Oke, di sini untuk nomor 2 sudah coba saya kerjakan ya. Jadi diketahui lumba-lumba berenang di kedalaman 20 meter. Di bawah lumba-lumba ada kapal selam sejauh 13 meter ya, ini 13 meter. Kemudian dalam waktu 40 detik kapal selam akan naik setinggi 3 meter ya. Kenaikannya 3 meter. Berarti kenaikan kapal selam tersebut adalah 3 meter setiap 40 detik atau 3 meter per 40 detik. Ditanyakan berapa lama waktu diperlukan kapal selam untuk muncul ke permukaan, berarti sampai ke permukaan ya. Oke, kita jawab. Jadi kedalaman kapal selam tadi kita hitung kedalaman dulu, berarti 20 ditambah 13. Jadi 20 tadi dari permukaan air ya, itu 20 ditambah 13 ini tadi adalah dari lumba-lumba sampai ke kapal selam ya. Jadi tadi yang diketahui kan kedalaman lumba-lumba. Lah dari lumba-lumba sampai kapal selam tadi kan 13, maka untuk kedalaman kapal selam dari permukaan berarti kedalaman lumba-lumba sampai dengan kapal selam ditambah kedalaman permukaan sampai lumba-lumba ditambah kedalaman lumba-lumba sampai ke kapal selam, yaitu 20 ditambah 13 hasilnya adalah 33 meter. Selanjutnya waktu yang diperlukan kapal selam untuk muncul, itu berarti kedalaman kapal selam dibagi dengan kenaikan kapal selam ya. Ini waktu yang dibutuhkan kapal selam untuk muncul. Nah, kedalaman kapal selam tadi adalah 33 meter dibagi dengan 3 meter setiap 40 detik. Jadi kenaikan kapal selamnya tadi kan setiap 40 detik dia naik 3 meter. Nah, maka di sini 33 meter. Nah, kita balik ya dari pembagian supaya bisa kita hitung, jadinya kita ubah jadi perkalian ya. Nah, 33 dikalikan 40 detik per 3 meter. Ini satuannya bisa kita coret meter sama meter ya. Nanti satuannya bisa detik ya. 33 dibagi 3 hasilnya dapatnya ini dapat 1, ini dapat 11, berarti 11 dikalikan 40 detik satuannya ya. Jadi 11 kali 40 hasilnya adalah 440 detik ya. Kalau kita jadikan menit berarti dibagi dengan 60 hasilnya adalah 7 menit 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan kapal selam untuk sampai muncul di permukaan itu adalah 7 menit 20 detik ya. Itu untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Dua bilangan bulat apabila dijumlahkan hasilnya 31. Apabila salah satu bilangan adalah 52, tentukan bilangan bulat lainnya ya. Ini untuk nomor 3. Oke ya. Jadi nomor 3 ini kita diminta untuk mengerjakan bahwa ada dua bilangan bulat ya. Jika dijumlahkan itu 31. Kemudian salah satu bilangannya adalah 52. Ditanyakan tentukan bilangan bulat lainnya. Jadi ada dua bilangan bulat ditambahkan atau dijumlahkan 31 dan satu bilangannya itu 52. Berarti 52 tambah berapa yang hasilnya 31. Nah, ini kita misalkan dua bilangan tersebut adalah A dan B ya. A ditambah B sama dengan 31. Sedangkan salah satu bilangannya adalah
52. Kita anggap B-nya itu 52 ya, maka A tambah 52 sama dengan 31. Maka A sama dengan 31 dikurangi 52 ya ini ya. Oke ya, jadi ini adalah oke benar ya, 31 dikurangi 52. 31 dikurangi 52 itu hasilnya adalah negatif 21 ya. Ini tadi pertama saya tulisnya adalah 51. Jadi jawabannya di sini adalah negatif 21. Jadi bilangan bulat lainnya adalah negatif 21, bukan negatif 20 ya. Negatif 21 ini. Nah, kita harus teliti ya dalam penulisan ini tadi, karena ini saya soalnya 51 kemudian saya hitung. Nah, kalau 51 negatif 20, karena 52 berarti negatif 21. Jadi bilangan bulat lainnya adalah negatif 21. Itu untuk jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nina bergerak 13 langkah ke arah kiri dari titik 0. Setelah itu Nina bergerak lagi ke arah kiri sebanyak 6 langkah. Nina melangkah sekali lagi dan berakhir di titik 7. Berapa banyak dan ke arah mana langkah Nina yang terakhir? Nah, ini ada 3 langkah yang dilakukan Nina ya. Jadi Nina bergerak 13 langkah ke kiri dari titik 0. Nah, dari 0 ke kiri itu bilangan negatif. Kalau dalam garis bilangan ya, berarti negatif 13. Kemudian bergerak ke kiri 6 langkah, berarti dia ke kiri ya, ke bilangan negatif lagi, berarti ditambah dengan negatif 6. Hasilnya adalah negatif 19. Jadi posisi Nina di negatif 19. Kemudian melangkah lagi berakhir di titik 7. Nah, berarti di positif, bilangan positif, tentunya melangkahnya ke kanan ya. Ditanyakan berapa banyak dan ke arah mana langkah Nina terakhir. Nah, arahnya jelas ke kanan ya. Kemudian berapa banyak, coba kita cek di sini. Jadi langkah pertama dari 0 ke kiri 13 berarti negatif 13 tadi ya. Kemudian langkah kedua dari negatif 13 ke kiri 6 langkah, maka berarti negatif 13 ditambah dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 19. Kemudian langkah ketiga atau langkah terakhir itu dari negatif 19 sampai ke 7 ya. Berarti kita cari selisihnya ya. Jadi posisi akhir kan di 7 dikurangi dengan posisi di langkah ketiga tadi ya, di negatif 19. Jadi 7 dikurangi negatif 19, ini di posisi langkah kedua terakhir tadi kan negatif 19. Nah, sama dengan ada 2 tanda, kita jadikan 1, berarti 7 tambah 19 sama dengan 26. Jadi banyak langkah Nina itu adalah 26 langkah. Ke arah mana? Karena dari negatif ke positif 7 otomatis arahnya adalah ke arah kanan ya, karena dari negatif 19 ke positif 7. Itu jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya kita soal terakhir ya di latihan ulangan bab 1 paket 2 bagian C. Seorang penyelam mula-mula berada pada 6 meter di bawah permukaan laut. Setelah itu penyelam tersebut naik 2 meter, kemudian turun sejauh 8 meter. Di manakah posisi penyelam terakhir? Tuliskan menggunakan bilangan bulat negatif. Oke, di sini sudah coba saya gambarkan dalam bentuk garis bilangan ya. Jadi posisi awal atau posisi mula-mula penyelam itu adalah berada di 6 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 6 ya. Permukaan laut ini kita anggap 0 ya, 0 itu permukaan laut. Posisi awalnya di negatif 6. Kemudian penyelam naik 2 meter. Ini naik 2 meter berarti di posisi negatif 4 ya. Nah, kemudian turun lagi sejauh 8 meter. Nah, dari sini berarti turun lagi sejauh 8 meter. Berarti dia posisinya berada di negatif 12. Ini posisi terakhirnya. Nah, ditanyakan posisi penyelam terakhir berada di negatif 12. Nah, ini posisi akhir penyelam berarti negatif 6. Karena naik ya, berarti ditambah 2 tadi. Ditambah 2, kemudian turun lagi dikurangi dengan 8. Berarti negatif 6 tambah 2, negatif 4. Negatif 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 12. Jadi posisi penyelam terakhir adalah 12 meter di bawah permukaan laut. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan maupun sarannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video kami di channel YouTube Rifanista ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.